إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kita akan masuk nama Allah yang pertama dari nama-nama Allah yang husna, nama-nama Allah yang terbaik, nama-nama Allah yang terindah, yaitu nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman sering kita artikan yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Walaupun sebetulnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berasal dari akar kata yang sama dalam bahasa Arab, yaitu berasal dari akar kata rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim akar katanya sama lah dalam bahasa Indonesia antara pelajaran dengan pelajar. Sama nggak akar katanya? Sama. Apa akar katanya? Pelajar dengan pelajaran. Akar katanya apa? Ajar. Antum nggak belajar bahasa Indonesia? Jadi sama dalam bahasa Arab juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu akar katanya dari rahmah. Namun para ulama menyebutkan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ada yang digabung, dan ini yang sering di dalam Al-Quran. Ada yang juga terkadang katanya dipisah antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Para ulama tafsir mengumpulkan kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 170 kali. 170 kali, 113 kali dalam basmalah dan 57 kali di luar basmalah. Adapun kata Ar-Rahim disebutkan di dalam Al-Quran 123 kali, termasuk di dalam basmalah juga. Kenapa ini nama yang kita bahas pertama kali? Karena nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kedudukannya mulia sekali, karena Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Yang kedua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini juga disebut setiap kali pembukaan surah dalam Al-Quran. Jadi kalimat basmalah itu kan menjadi kalimat pembuka dari setiap surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Para ulama sepakat bahwasannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki makna yang berbeda.
Ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang perbedaan nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim secara makna. Pendapat yang pertama mengatakan Ar-Rahman itu maknanya kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk yang ada di dunia. Ar-Rahman itu maknanya kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk yang ada di dunia. Kalau dikatakan untuk seluruh makhluk yang ada di dunia, berarti syaitan dapat nggak kasih sayang Allah? Syaitan dapat nggak? Iblis dapat nggak? Kan seluruh makhluk dapat atau enggak? Dapat. Apa kasih sayang Allah kepada iblis dan syaitan? Ditangguhkan azabnya. Kan mereka minta tuh iblis, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, qala innaka minal munzirin. Kata iblis, ya Rabb, tangguhkan azab untukku sampai hari kebangkitan nanti. Kata Allah, iya, azab untuk kalian akan ditangguhkan sampai hari dibangkitkan. Makanya Ar-Rahman ini mencakup kasih sayang Allah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk orang kafir, orang munafik, orang fasik, itu dapat kasih sayang Allah. Makanya orang kafir dikasih rezeki, dikasih kesehatan, ya, itu adalah efek dari nama Allah Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, kata pendapat pertama, kasih sayang Allah khusus untuk orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Jadi kasih sayang untuk orang beriman bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Beda tuh dengan orang kafir. Allah kasih sayangnya ke orang kafir, tapi di mana? Di dunia saja. Di akhirat mereka nggak dapat kasih sayang Allah. Orang munafik, mereka dapat kasih sayang Allah di dunia saja, tapi mereka nggak dapat kasih sayang Allah di akhirat. Tapi orang beriman, mereka dapat kasih sayang Allah di dunia, mereka dapat kasih sayang Allah di akhirat. Apa buktinya kasih sayang Allah kepada orang yang beriman di dunia? Allah berikan mereka hidayah taufik, petunjuk ke jalan yang benar, mudah melakukan amal soleh, mudah melakukan ibadah. Itu kasih sayang Allah. Makanya nanti kita bahas bagaimana dampak dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dalam diri kita semuanya. Nah, ini makna yang pertama menurut para ulama. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk di dunia. Adapun Ar-Rahim kasih sayang Allah untuk orang beriman di dunia dan di akhirat. Makanya kalau antum lihat di dalam Al-Quran, bunyinya itu selalu wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu terhadap orang-orang yang beriman selalu penyayang. Makanya pakai katanya apa? Rahim, bukan Rahman. Antum cari di Al-Quran, gak ada wa kana bil mu'minina rahman, gak ada. Tapi adanya Rahim. Karena itu kasih sayang Allah khusus untuk orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Yang kedua, perbedaan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata para ulama, Ar-Rahman menunjukkan sifat dzatiyah Allah yang selalu penuh kasih sayang. Kita pernah bahas Allah itu punya sifat dzatiyah, punya sifat fi'liyah.
Sifat dzatiyah itu apa? Sifat yang selalu melekat pada zat Allah, nggak mungkin hilang itu selamanya. Salah satunya adalah kasih sayang Allah Ar-Rahman ini. Itu terkandung di dalamnya sifat dzatiyah yang selalu melekat pada zat Allah Ta'ala. Adapun Ar-Rahim, kata sebagian ulama, itu adalah sifat fi'liyah Allah, sifat perbuatan Allah, yang artinya Allah memberikan kasih sayangnya Rahim ini hanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya tadi kasih sayang Allah berupa Ar-Rahim itu hanya kepada orang yang beriman saja. Selain orang yang beriman gak dapat kasih sayang Allah Ar-Rahim ini. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 143, Innallaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada seluruh manusia. Nah, ini diantara perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang ketiga, kata sebagian ulama, nama Ar-Rahman itu khusus bagi Allah dan hanya milik Allah, gak boleh dilekatkan kepada manusia. Tapi kalau Ar-Rahim, menurut sebagian ulama, itu masih boleh dilekatkan kepada manusia. Contoh, ketika Allah menjelaskan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir surah At-Taubah itu ayat 128, Allah menjelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah lekatkan sifat rahim juga kepada siapa? Rasulullah. Ternyata di antara sifatnya Rasulullah Allah sebut kata rahim, yang itu berarti boleh dilekatkan kepada selain Allah. Tapi kalau Rahman gak boleh. Oh, fulan punya sifat Ar-Rahman, gak boleh. Gak boleh menamai anak langsung Rahman, tapi harus ada kata Abdul, hamba, Abdul Rahman. Gak boleh namain anak langsung Khaliq, karena itu nama khusus Allah. Harus pakai kata Abdul Khaliq. Nah, ini diantara perbedaan antara nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Kemudian itu di antara yang dibahas oleh para ulama tentang nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, dampaknya dari sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya ini memiliki dampak kepada diri-diri makhluk tersebut. Di antaranya yang pertama, kata para ulama, kapan kita bisa merasakan kasih sayang Allah kepada diri kita? Yang pertama, melalui fasilitas alam semesta ini. Itu bentuk kasih sayang Allah tuh. Allah sediakan udara, air, makanan, sayuran, buah-buahan. Itu fasilitas gratis dari Allah. Maka itu salah satu cara kita merasakan, oh, ini kasih sayang Allah. Allah berikan pada organ tubuh kita, ginjal, jantung, mata, pendengaran. Itu fasilitas dari Allah. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk. Antum bayangkan coba, kalau Allah hentikan saja air di muka bumi ini, kita mesin air mati setengah jam aja sudah paniknya luar biasa. Bagaimana kalau air itu Allah hentikan alirannya di dunia ini?
Cuma kan kita sering abai karena airnya masih banyak. Kita baru terasa tuh kalau memang air sudah berkurang. Makanya harusnya kita rasakan itu sebagai kasih sayang Allah kepada diri kita dengan melalui fasilitas alam semesta. Ini yang pertama. Yang kedua, kapan kita bisa merasakan kasih sayang Allah? Kita bisa merasakan kasih sayang Allah kepada kita dengan diutusnya Rasulullah kepada kita dan diturunkannya Al-Quran kepada kita. Jadi ternyata diutusnya Rasulullah, diturunkannya Al-Quran, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata Allah, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat. Apa artinya rahmat? Kasih sayang Allah untuk alam semesta ini. Jadi Rasulullah diutus kepada kita itu bentuk kasih sayang Allah. Cuma kan kita nggak merasakan, karena kita belum merasa bahwa Rasulullah ini yang ngasih petunjuk kepada kita untuk menuju jalan ke surga dan terhindar dari neraka. Makanya Rasulullah SAW Allah utus untuk menjadi penjelas dari Al-Quran, menjelaskan jalan kita menuju surga, menjelaskan jalan-jalan yang bisa mengantarkan ke neraka. Makanya sudah lengkap sudah. Rasulullah menjelaskan seluruh jalan yang mengantarkan kita ke surga, dan Rasulullah menjelaskan seluruh jalan yang bisa mengantarkan kita ke neraka. Maka itu rahmat kasih sayang Allah. Allah utus seorang Rasul untuk memberi petunjuk kepada kita. Yang kedua, turunnya Al-Quran itu juga kasih sayang Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89, kata Allah, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin." Lihat kata Allah, dan kami turunkan Al-Quran kepada kalian untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat. Al-Quran ini rahmat, kasih sayang Allah. Allah berikan kita buku petunjuk agar kita berada di jalan yang benar. Makanya kita kalau beli sesuatu saja atau beli mobil, ada tidak buku petunjuknya? Ada. Kita hidup di dunia ini perlu buku petunjuk yang Allah sudah sediakan, Al-Quranul Karim, dan yang jadi penafsirnya siapa? Rasulullah. Yang Allah jadikan dua ini sebagai bentuk kasih sayangnya kepada manusia, supaya mereka menuju jalan yang selamat, supaya mereka bisa mencapai rumah abadi mereka di akhirat, yaitu surganya Allah Ta'ala. Nah, ini yang kedua, pengaruh dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada diri makhluknya. Yang ketiga, kapan kita bisa merasakan kasih sayang Allah kepada kita? Kata para ulama, kita bisa merasakan kasih sayang Allah kepada kita berupa kasih sayang orang tua kepada anaknya. Oh, ini yang kita abai, ya. Kalau kita ingin tahu kasih sayang Allah kepada kita, lihat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Siapa itu yang tanamkan ke hati orang tua tersebut begitu penyayang kepada anak-anaknya? Itu enggak kepada manusia aja kan, hewan juga. Antum pernah lihat enggak? Bapaknya singa
mangsa anaknya sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan Allah kasih insting tuh kepada bapaknya singa supaya nggak nginjek anaknya yang sedang tidur. Siapa itu yang nanamkan kasih sayang kepada hati-hati hewan tersebut kalau bukan Allah? Itu dampaknya tuh dari sifat Ar-Rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah. Kita baru bisa merasakan ketika kita lihat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Jangankan orang tua ya, kalau kita lihat kasih sayang seorang ibu saja kepada anaknya kan luar biasa sekali. Kalau anaknya sakit, dia rela tuh nggak tidur semalaman. Ya, kalau antum mas suami biasanya cuek aja. Ya, tapi istri kan nggak bisa tidur. Ya, apalagi masih bayi sakit. Bahkan kadang keluar tuh dari mulut seorang ibu, ya Allah, kenapa nggak saya aja yang sakit, ya Allah, jangan anak saya. Itu kan kasih sayang ibu kan kepada anaknya. Ternyata kita lihat ya, kasih sayang Allah itu lebih besar ikhwan kepada hambanya daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Hadisnya riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Umar bin Khattab melihat seorang tawanan perempuan yang dia kehilangan anak bayinya. Dia cari-cari itu anak bayi. Akhirnya ketemu dan dia begitu peluk dengan erat, dia dekat begitu kencang dan langsung dia susui bayi tersebut. Tiba-tiba Rasulullah datang dan berkata kepada para sahabatnya, "Wallahi, demi Allah," kata Rasulullah sampai bersumpah, ya. Kata Rasulullah, "Wallahi, demi Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Kata Allah, kata Rasulullah, kasih sayang Allah kepada hambanya itu melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Padahal kita tahu itu kasih sayang ibu. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Aisyah, pernah datang kepadaku seorang ibu sambil bawa 2 anak perempuannya. Ibu itu minta makanan, kata Aisyah kepadaku. Kata Aisyah, saat itu aku gak punya apa-apa kecuali 1 butir kurma saja. Maka aku berikan 1 butir kurma tersebut kepada ibu ini. Dan aku lihat ibu itu dia bagi 2 kurmanya, untuk anaknya yang 1, untuk anaknya yang kedua, ibunya gak makan. Lihat tuh kasih sayang seorang ibu. Ya, tapi kata Rasulullah, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Jadi antum mau tahu kasih sayang Allah ke dalam diri antum, lihat kasih sayang ibu antum kepada anaknya. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, pengaruh dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada diri makhluknya. Kapan kita bisa merasakan kasih sayang Allah? Kata para ulama, kita bisa merasakan kasih sayang Allah melalui syariat yang Allah tetapkan. Jadi syariat yang Allah tetapkan itu bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena semua syariat yang Allah tetapkan mengandung kebaikan dan mengandung 5 maslahat untuk hamba tersebut. Antum sering dengar yang namanya maqasidus syariah.
tujuan kenapa Allah mensyariatkan beberapa hukum-hukum dalam rangka apa? 5 ini: hifzuddin, menjaga agama; hifzun nafas, menjaga jiwa; hifzul akal, menjaga akal; hifzul mal, menjaga harta; wa hifzun nasab, menjaga keturunan. Jadi semua yang Allah syariatkan pasti mengandung 5 ini. Kenapa Allah haramkan kesyirikan? Kenapa Allah haramkan amalan-amalan yang gak ada tuntunannya dari Rasulullah dalam rangka apa? Hifzuddin, menjaga kemurnian agama ini. Kenapa Allah haramkan pembunuhan? Allah haramkan bunuh diri karena hifzun nafas, untuk menjaga jiwa-jiwa manusia. Kenapa Allah haramkan minum khamar, ganja, heroin, semua yang memabukkan dalam rangka hifzul akal, menjaga akal-akal kita agar sehat selalu. Yang keempat, kenapa Allah haramkan pencurian, perampokan, pembegalan, gosok, merampas harta orang lain secara paksa, menipu, berbuat curang dalam rangka apa? Hifzul mal, menjaga harta-harta kaum muslimin. Kenapa Allah haramkan zina? Allah haramkan hubungan sodomi, suka sesama jenis dalam rangka hifzul nasab, yaitu menjaga keturunan kita. Kita sering abai, ternyata itu bagian dari kasih sayang Allah kepada makhluknya. Jadi kita bisa merasakan kasih sayang Allah ketika Allah syariatkan seluruh yang Allah perintahkan dan larang kepada kita. Ternyata itu salah satu kita bisa merasakan kasih sayang Allah dengan syariat yang Allah tetapkan, karena seluruh syariat Allah mengandung kebaikan dan mengandung 5 maslahat tadi. Yang kelima, kapan kita bisa merasakan kasih sayang Allah? Ini dalam, ini maknanya itu. Tapi kita sering gak ngerasa kalau ternyata Allah tuh sayang sama kita dengan memberikan ini. Kata para ulama, kapan kita bisa merasakan kasih sayang Allah? Yaitu melalui musibah dan bencana. Ternyata di balik musibah ada kasih sayang Allah di situ. Ya. Kenapa kok dapat musibah itu kasih sayang Allah? Dapat bencana itu kasih sayang Allah. Karena di balik musibah dan bencana itu ada keutamaan untuk hamba tersebut. Makanya ulama menyebutnya itu bagian dari kasih sayang Allah kepada hamba ini. Di dalam kehidupan dunia saja ada seseorang yang sakit, kemudian dokter menyarankan dia misalnya harus diamputasi, karena kalau tidak penyakitnya akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dokter nyuruh diamputasi itu dalam rangka sayang atau benci? Sayang, supaya penyakitnya nggak menjalar ke seluruh tubuh kan, makanya harus diamputasi. Nah begitu juga kadang Allah kasih musibah, kasih bencana kepada kita bukan karena Allah benci, tapi Allah sayang. Karena di balik musibah, kata ulama, ada 4 keutamaan. Karena di balik musibah dan bencana ada 4 keutamaan. Coba ini antum catat tebal-tebal, biar ketika dapat musibah, bencana, masalah besar, nggak perlu ngeluh kesah lagi. Karena kita tahu itu bagian dari apa? Kasih sayang Allah kepada kita. Keutamaan yang pertama, orang yang tertimpa musibah, Allah gugurkan dosa-dosanya tanpa dia bertaubat terlebih dahulu. Walaupun dia nggak taubat kan, tapi Allah gugurkan
sekali hadisnya. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dicatat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kata Rasulullah, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim ditimpa kekelelahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, duka cita atau musibah dan bencana sampai duri yang menusuk kepada kakinya, kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu. Semua kegelisahan, kesedihan, duka cita, bencana, itu Allah gugurkan dosa hamba tersebut tanpa hamba itu bertaubat dulu kepada Allah. Ketika dia ditimpa musibah, tapi ada syaratnya itu. Ketika dia ditimpa musibah, dia sabar dan ridho dengan ketetapan Allah tersebut. Tapi kalau dia habis ditimpa musibah lalu malah nggak ridho, ya dia nggak dapat keutamaan ini. Dia baru dapat keutamaan ini kalau dia sabar, ridho menerima ketetapan Allah tersebut. Dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi dalam kitab sunannya, Rasulullah bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Kata Rasulullah, tidaklah bencana, musibah senantiasa menimpa seorang mukmin atau mukminah, apakah itu menimpa kepada dirinya atau menimpa kepada anaknya atau menimpa kepada hartanya, karena Allah ingin berjumpa dengan hamba ini dalam keadaan hamba ini gak punya dosa-dosa lagi. Lihat itu, kadang ada orang yang Allah kasih musibah beruntung, ya. Anak punya teman di pesantren luar biasa itu ujian, ya. Yang pertama, anaknya meninggal. Setelah anaknya, gak lama kemudian istrinya yang meninggal, ya. Ujiannya beruntung luar biasa, ya. Nah, orang-orang kayak gini nih yang dikabarin Rasul, Allah ingin berjumpa dengan hamba itu sudah bersih, gak ada dosa lagi, ya. Makanya tadi salah satu kasih sayang Allah ketika kita dapat musibah dan bencana, ya. Ini baru yang pertama keutamaannya, digugurkan dosa-dosanya, ya. Yang kedua, keutamaan musibah itu mendapat pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna judahum kanat quridat fid dunya bil maqari." Kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat orang-orang yang jarang ditimpa musibah, mereka justru berharap seandainya kulit-kulit mereka terkena gunting supaya mereka bisa dapat pahala yang besar. Karena kenapa? Karena mereka melihat orang-orang yang dulu di dunia dapat musibah, ternyata mereka dikasih pahala yang besar oleh Allah pada hari kiamat. Bayangin orang-orang yang dulu di dunia itu mungkin jarang ditimpa musibah, mereka malah pengen tuh pada hari kiamat.
Karena mereka tadi yang dulu fulan ini sering ditimpa musibah, pahalanya besar Allah kasih. Tapi syaratnya tadi dia sabar dan dia ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan orang yang ditimpa musibah dan bencana. Musibah dan bencana itu meninggikan derajatnya di surga nanti. Subhanallah. Coba perhatikan hadis ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun falam yablugha bi amali ibtalahu Allahu fi jasadihi aw malihi aw fi waladihi thumma sabara ala dhalika hatta yuballighahu manzilata allati sabaqat lahu minallahi azza wa jalla. Coba memperhatikan, ini hadisnya luar biasa. Kata Rasulullah, ada sebagian hamba yang Allah takdirkan menempati derajat yang tinggi di surga. Allah sudah tetapin ini, hamba ini akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Tapi ternyata amalannya tidak mampu untuk mencapai derajat yang tinggi di surga tersebut. Lalu apa kata Rasulullah? Allah berikan kepadanya musibah dan bencana supaya dia mencapai derajat yang tinggi di surga tersebut. Dia ada orang yang mungkin amalannya pas-pasan, dia kerjakan yang wajib-wajib saja, tapi Allah sudah tetapkan ini hamba akan dapat derajat tinggi di surga. Maka bagaimana caranya Allah supaya hamba ini tetap dapat nih derajat yang tinggi di surga? Allah berikan ujian dan musibah kepada hamba. Musibah yang menimpa dirinya, musibah yang menimpa anaknya, musibah yang menimpa keluarganya, hartanya. Supaya kenapa? Allah ingin dia dapat derajat yang tinggi di surga. Jadi antum senang atau sedih kalau dapat musibah? Senang atau sedih? Oh, ini keutamaannya. Ya, digugurkan dosanya, dapat pahala yang besar pada hari kiamat, ditinggikan derajatnya di surga. Ya, makanya kalau orang faham nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, nggak ada lagi tuh suzon sama Allah, prasangka buruk sama Allah. Nggak ada lagi tuh keluh kesah ketika ditimpa perkara yang tidak mengenakan. Nggak ada lagi keluh kesah ketika ditimpa musibah dan bencana, karena dia tahu kasih sayang Allah justru berupa musibah dan bencana yang menimpanya. Jadi antum kalau rezekinya yang lagi sempit, nggak usah ngeluh, ya, sabar, ridho, itu dapat pahala besar. Ya. Nah ini yang ketiga. Satu lagi, loh. Kenapa kasih sayang Allah itu bisa kita rasakan melalui musibah? Karena keutamaan yang keempat dari musibah itu, Allah ingin hamba tersebut kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Salah satu cara Allah ingin hambanya ini yang tadinya sudah keluar dari jalan yang lurus, Allah ingin kembali hamba ini ke jalan yang lurus. Allah kasih musibah tuh yang bertubi-tubi kepadanya. Karena mungkin kalau dia dikasih ceramah nggak berubah, dengerin khutbah nggak berubah, tetap aja dengan maksiatnya. Tapi Allah pengen nih orang kembali ke jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Allah kasih musibah dan bencana kepadanya. Karena ada kan orang yang kayak gitu,
dia baru taubat dari ribanya ketika dia ditimpa musibah yang beruntun. Dia sakit bertahun-tahun, istrinya juga divonis sakit kanker misalnya stadium 4, anaknya juga bermasalah di sekolahnya, urusan semuanya begitu runyam, baru tuh dia sadar kalau sudah dapat musibah yang beruntun. Makanya tujuannya musibah itu begitu, Allah ingin hamba ini kembali ke jalan yang lurus. Kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak bencana yang Allah timpakan di darat dan di laut karena sebab dosa manusia. Supaya apa? Supaya mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka dan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi 4 keistimewaan orang yang dapat musibah dan bencana ini. Makanya ulama sebut di antara kita bisa merasakan kasih sayang Allah kepada kita ketika ditimpa musibah dan bencana. Jadi antum sedih atau senang kalau dapat musibah? Keutamaannya luar biasa. Kalau orang lihatnya akhirat, ya, maka insya Allah dia lebih bahagia dapat pahala atas musibah yang menimpanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini pembahasan kita. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.